Dewi, kamu terlambat 3 menit. Kamu cuma jual satu karavan dalam 6 bulan, masih berani telat? Kalau nggak mau kerja di sini, pergi sana. Maaf, Bapak Rudi. Aku nggak sengaja. Aku tinggal di pinggiran kota. Perjalanannya bikin stres. Lagi pula, aku nggak sanggup tinggal dekat sini. Selalu ada saja alasannya. Nggak bisa bangun lebih pagi, kamu ini? Selamat pagi, Bapak Rudi. Selamat pagi, Sari. Bapak Rudi, dia juga sales. Kenapa dia telat enggak dibilangin? Mau bandingin apa? Hah, dia jual 10 karavan sebulan. Sales terbaik. Bawa 30% keuntungan kita. Wah, luar biasa. Lihat. Lihat klien yang sama Sari itu Bayu, orang terkaya di kota damai. Sari cuma senyum dikit, langsung dibelikan rumah. Apa? Lihat sepatu yang dia pakai. Harganya lebih dari gajimu 3 tahun. Mau bandingin apa lagi? Tapi, kalau lihat wajah dan potensimu, kamu lumayan juga. Dan kamu lebih muda darinya. Buat wanita, muda dan cantik itu modal, kalau mau cari uang, harus total. Ini, klien ini adalah kesempatan terakhirmu. Dia CEO perusahaan terbuka, penghasilannya puluhan juta setahun, dan inilah masalahnya, katanya, dia dan istrinya tidak terlalu mesra. Kalau kamu sia-siakan kesempatan ini, aku tidak bisa bantu kamu lagi. Dengar, memilih pria yang tepat adalah kesempatan kedua bagi wanita. Apakah kamu ambil kesempatan ini? Sepenuhnya terserah kamu sekarang. Wah, Arif, sedang lihat karavan juga? Mana Maya? Dia sibuk. Arthur, kamu berani sekali. Kamu tidak takut Indah marah? Oh, Arif, jangan sampai aku mulai. Istriku sama seperti istrimu. Susah diatur. Tapi kamu tetap tidak bisa. Ayolah, Arif. Kita pria juga punya kebutuhan. Kalau istri di rumah tidak memuaskan, ya kamu harus cari orang di luar untuk pelampiasan. Hei, Arif, lihat. Kamu ada jerawat di mulut dan leher, kamu terbakar hasrat. Apa, belakangan di rumah, apa Maya tidur di kamar lain? Arif, dengarkan nasihat temanmu, cari seseorang di samping. Lagi pula, untuk pria seperti kita, terpuaskan baik untuk keharmonisan rumah tangga, kan? Yah, pokoknya, Arif, aku ada urusan, harus pergi. Halo, aku segera ke sana. Bagi wanita, muda dan cantik adalah segalanya. Kalau mau dapat uang, harus total. Dengar, memilih pria yang tepat adalah kesempatan kedua bagi wanita. Apakah kamu ambil kesempatan ini sepenuhnya terserah kamu sekarang? Arif, dengarkan aku, cari orang lain di samping. Kamu tahu, perut kenyang bikin pernikahan bahagia, kan? Aku mikir apa sih? Selamat menikmati makanannya, Bapak Arif. Oke, terima kasih. Ini brosur karavan kami. Silakan dilihat. Oke. Karavan ini panjangnya 7 meter, dilengkapi twin turbo 6 liter, dan mesin V12 menghasilkan 610 tenaga kuda. Dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam 5,2 detik. Fitur interiornya berbahan premium, memadukan kenyamanan maksimal dengan performa terbaik. Lumayan juga. Bapak Arif, aku dengar Bapak punya perusahaan di pusat kota. Itu mengesankan, aku dengar orang-orang di sana semua elit papan atas. Bapak Arif, Bapak kerja sebagai apa? Aku lihat-lihat sendiri saja. Silahkan, santai saja. Teh Bapak sudah dingin. Biar aku ambilkan yang baru. Terima kasih. Karavan ini beda dengan yang tadi aku lihat. Ada apa ini?
Aku benar-benar minta maaf, Bapak Arif. Karavan yang Bapak lihat tadi sudah tidak tersedia. Tapi yang ini juga bagus. Biar aku jelaskan lagi. Ah, tidak usah, gak apa-apa. Kalau sudah habis, ya sudah. Bapak Arif, Sungguh, tidak apa-apa. Maaf, tanganmu tidak apa-apa. tidak apa-apa. Bapak Arif, Bapak salah paham. Karavan yang Bapak lihat tadi performanya tidak sebagus yang ini. Untuk orang seperti Bapak, waktu adalah segalanya. Aku pilih ini berdasarkan jadwal liburan Bapak. Aku memikirkan Bapak. Karavan ini cocok sekali untuk Bapak. Kamu, tolong, berdiri dulu bicaranya. Bapak Arif, aku belum berhasil menjual satu pun selama 6 bulan, atasanku bilang. Kalau aku tidak segera berhasil menjual, aku dipecat. Bapak Arif, tolong, aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menunjukkan karavan ini. Oke. Tanganmu itu sebaiknya diperiksa dulu. Kita tidak ingin sampai membekas. Terima kasih, Bapak Arif. Sudah 6 bulan saya bekerja di penjualan. Baik atasan maupun klien saya. Selama ini cukup dingin kepada saya. Saya belum pernah bertemu orang yang sebaik Bapak. Terima kasih banyak. Mau kita lanjut melihat kendaraannya? Kebetulan kami punya model demo di ruang pamer. Mari saya tunjukkan. Ayo. Model ini adalah RV angin, dilengkapi dengan desain sporty yang unik. Lihat, di sini ada area penumpang yang sangat nyaman. Bagian tengah adalah area lounge. Bisa juga digunakan sebagai area makan. Ada juga ruang terpisah di belakang. Kalau tempat tidurnya dilipat, akan menjadi area aktivitas yang sangat luas. Silakan masuk. Interior karavan ini menggunakan material impor kualitas terbaik. Jok kulit anak sapi yang nyaman dan elegan, palet warnanya menggunakan warna pastel lembut dengan saturasi rendah, sangat cocok dengan gaya Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Saya kurang suka warna jok ini. Dan jok-jok ini kelihatannya agak kotor. Warnanya bisa disesuaikan. Untuk bagian yang kotor, nanti saya minta petugas kebersihan membersihkannya segera. Baiklah, waduh Anda. Bapak Arif, wajah Bapak merah semua. Bapak baik-baik saja? Tidak. Apakah ada hal lain yang mau ditunjukkan? Kendaraan ini juga dilengkapi dengan jangkar khusus untuk kursi keselamatan anak. Boleh saya tahu usia anak Bapak, Bapak Arif? Saya tidak punya anak. Untuk pria seusia Bapak belum punya anak. Itu, jarang ya? Maya dia memang tidak pernah terlalu suka. Sayang, nanti malam... ...20 tahun pernikahan, dan kita hampir tidak pernah saling menyentuh. Bagaimana mungkin kita punya anak? Bapak Arif? Hah? Oh, maaf. Aku sedang melamun. Bapak Arif, Anda terlihat tidak sehat. Anda baik-baik saja? Semalam kerja lembur. Hanya lelah. Tidak apa-apa. Ini, Sedang apa? aku belajar teknik pijat ini di kampung halaman. Ini bagus untuk menghilangkan lelah, coba saja. Tidak perlu. Benar-benar tidak apa-apa, Bapak Arif. Merawat Anda adalah tugas saya, Bapak Arif. Tekannya bagaimana? Sudah pas? Sudah bagus. Pundak Bapak cukup kencang. Apa Bapak menghabiskan sepanjang hari di meja kerja? Memang begitu pekerjaannya. Perusahaan ini punya lebih dari 700 orang yang bergantung pada saya. Bapak ini bos besar. Wah, luar biasa. Kalau Bapak tidak membeli karavan itu, karyawan level rendah seperti saya tidak akan pernah bisa bertemu orang penting seperti Bapak. Ah, tidak sebesar itu juga. Di mata gadis muda seperti kamu, saya cuma orang tua, itu saja. Masa sih? Bapak dewasa dan stabil. Siapapun yang punya pacar seperti Bapak pasti jadi wanita paling beruntung. Istri Bapak pasti sangat menyayangi Bapak, ya? Ah, jangan dibahas. Kalau kamu,
Pacar kamu membiarkanmu kerja di sales, terpapar panas dan hujan sepanjang hari? Saya langsung kerja setelah lulus SMA, saya belum pernah pacaran. Belum pernah? Iya, Gadis cantik seperti kamu pasti banyak yang ngejar, seumuran kamu. Mungkin kamu belum ketemu yang cocok? yang ngejar saya cuma mau satu hal. Saya memang bukan gadis konservatif yang menunggu sampai menikah, tapi saya tetap ingin pengalaman pertama saya bersama orang yang benar-benar bisa saya percaya. Pengalaman pertamamu? Sekarang ini, anak kuliahan sudah mulai kehidupan seksualnya lebih awal. Gadis seperti kamu yang tidak sembarangan. Cukup langka sekarang. Jadi, menurutmu orang yang bisa dipercaya harus seperti apa? Dewasa dan stabil. Lebih baik. Sedikit lebih tua. Seperti Bapak Arif. Saya sudah lebih dari 40. Sudah tua. Kamu masih tertarik? Tua? Tidak sama sekali. Bapak sukses. Lembut dan perhatian. Saya iri sekali dengan istri Bapak. Bisa hidup bersama pria seperti Bapak. Kalau saya bisa menemukan pacar seperti Bapak, itu sempurna. Halo? Karavannya bagaimana? Kelihatannya bagus. Jangan lupa pulang cepat. Hari ini ulang tahun pernikahan kita yang ke-20. Aku masak makanan favoritmu. Oke. Ibu Dewi. Aku ada acara, lain kali saja. Ya, Hei, tunggu. Kamu belum lihat bagian belakang karavannya. Nggak akan lama kok. mungkin lain kali. Bapak Arif, tunggu. Hei, Arif. Hahaha. Jadi, gimana karavannya? Belum, aku akan cek lain kali. Kamu kelihatan senang banget. Ada hal baik yang terjadi waktu kamu cek? Jangan ngaco. Aku dan Maya merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-20 hari ini. Dia sudah siapkan makan malam di rumah. Aku harus pergi. Hei, tunggu dulu. Ambil ini. Ini barang bagus. Apa ini? Ini anggur afrosidia. Dibuat dengan stimulan herbal. Dan beberapa obat khusus. Tunjukkan pada Maya kemampuan aslimu malam ini. Aku nggak butuh ini. Ayolah, terima aja. Ini kan hari ulang tahun pernikahanmu dengan Maya. Dia nggak akan nolak malam ini, kan? Manfaatkan momen ini. Jangan kecewakan Maya. Ah, hei, dadah. Kamu sudah pulang. Ayo cuci tangan, makan malam sudah siap. Oke. Sayang, aku nggak suka makanan pedas. Kenapa semuanya pedas banget? Apa yang aku masak, itulah yang kamu makan. Kalau mau makan yang kamu suka, ya masak sendiri. Ini hari jadi kita. Aku nggak boleh merusak suasana. Kamu benar, sayang. Terima kasih sudah masak. Sayang, lihat kamu hari ini. Kamu cantik banget. Kita kan sudah tua dan sudah menikah. Ngapain bilang hal-hal manis begitu? Kamu makan dulu, aku harus angkat ini. Sayang, Hei, kamu ngapain?
Kamu nggak panas? Ini hari jadi kita. Kasihanilah aku dong. Sudah lama banget kita nggak. Lihat dirimu sendiri. Umurmu sudah berapa sekarang? Yang ada di pikiranmu cuma itu doang, aku nggak tertarik. Ya sudah, terserah kamu. Kenapa masih panas banget? Mungkinkah? Apa itu anggur afrosidiak? Halo? Bapak Arif? Maaf mengganggu. Menelepon larut malam begini. Apa Bapak sedang senggang? Mau datang kembali dan lihat karavannya? Aku khawatir ada orang lain yang memesannya. Aku lagi nggak mood sekarang. Oh, tunggu. Bapak Arif? Aku sedang di karavan sekarang. Aku sendirian di sini. Karavan ini bagus banget. Terutama kasur di belakangnya. Kenapa nggak kamu coba kasurnya? Aku jamin kamu nggak akan kecewa. Oke. Aku segera ke sana. Bapak Arif. Aku tunggu. Tapi, lihat penampilanmu. Sebenarnya kamu lumayan. Dan kamu lebih muda darinya. Bagi wanita, muda dan cantik adalah segalanya. Kalau mau cari uang, harus total. Ambil. Klien ini kesempatan terakhirmu. Kali ini, aku takkan biarkan kesempatan ini lewat. Pak, masih lama lagi? Gas. Ini. Bapak Arif, Anda baik-baik saja? Bajumu. Oh, Aku buru-buru sekali saat berangkat. Aku tak sempat ganti baju kerja. Baju ini. Aneh? Nggak sama sekali. Kelihatan bagus sekali. Terima kasih, Bapak Arif. Ah, Dewi? Ibu Dewi. Bapak Arif. Aku. Aku takut sekali sama petir. Ayo masuk ke dalam dan bicarakan ini. Baiklah. Aduh, Kamu baik-baik saja? Bapak Arif. Kurasa pergelangan kakiku terkilir. Bisa bantu aku ke tempat tidur? Bapak Arif. Ah, biarkan aku bantu kamu. Sepertinya akan hujan. Mungkin kita sebaiknya berhenti saja untuk hari ini. Hei, tunggu. Bapak Arif. Kakiku sakit sekali. Maukah kamu melihatnya untukku? Itu tidak pantas. Hanya kita berdua di sini. Tidak ada yang akan tahu. Tolong, hanya sekali ini. Tolong bantu aku.
Ah, Apa aku menyakitimu? tidak. Kenapa kamu menangis? Bapak Arif, kamu sangat baik padaku. Bolehkah aku memanggilmu Arif mulai sekarang? Panggil saja. Sesukamu. Istrimu wanita yang beruntung. Andai saja aku bertemu kamu lebih awal, Arif. Tapi, kalau aku bertemu kamu dulu, kamu pasti tidak akan melirikku. Kenapa tidak? Ah, Dewi. Arif, aku takut. Dewi, lepaskan. Laki-laki dan perempuan sendirian, itu tidak pantas. Apa salahnya? Kamu bukan orang jahat, Arif. Kamu gadis yang baik. Aku tidak bisa melakukan apapun yang menyakitimu. Kamu tidak akan pernah menyakitiku, Arif. Lagi pula, bahkan, jika kamu ingin melakukan sesuatu, aku rela. Tidak, aku tidak bisa. Anggur ini mulai mempengaruhiku. Aku kehilangan kendali. Dewi, lepaskan sebentar. Arif, apa kamu jijik padaku? Tidak. Arif, ada petir. Aku takut. Bisakah kamu menemaniku malam ini? Dewi. Arif, Dewi. Aku tidak tahan lagi. Arif, aku siap. Halo? Halo, Bapak Arif, bisa datang ke kantor sekarang? Ada masalah dengan keuangan perusahaan, kami butuh Bapak untuk menanganinya. Oke, aku segera ke sana. Dewi, ada keadaan darurat di kantor. Aku harus pergi. Arif, Maafkan aku. Hari ini aku tidak seperti diriku sendiri. Dewi, kamu wanita yang baik. Aku tidak bisa menghancurkan hidupmu. Tentang apa yang terjadi hari ini, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Arif. Uang $20.000 yang kuminta untuk kamu siapkan, sudah siap? Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Pernikahan kakakmu sudah dipastikan. Mereka butuh uang mahar dengan segera. Baiklah, begini saja. Pulanglah Sabtu ini. Temui putra Bapak Santoso. Bapak Santoso, dia sudah membicarakannya denganku. Kalau kamu menikahi putranya, dia akan memberi kita uang mahar $40.000. Uang untuk mahar kakakmu dan renovasi rumah baru, semuanya akan tertutupi. Ibu, putra Bapak Santoso itu cacat. Tidak mungkin aku menikah dengannya. Lupakan saja. Dewi, kamu wanita yang baik. Aku tidak bisa menghancurkan hidupmu. Seorang pria yang baru ku kenal, tidak tega menghancurkanku. Tapi keluargaku sendiri, mereka justru ingin mendorongku ke jurang. Dewi. Jadi, kamu dapat kontraknya? Ini kesempatan terakhirmu. 3 hari. Aku memberimu 3 hari lagi. Jika kamu masih tidak bisa mendapatkannya, kamu dipecat. Arif, aku siap. Bapak Arif, Sudahkah kamu menemukan apakah Ibu Maya menggelapkan dananya? Maya? Apa yang dia lakukan dengan uangnya? Kami belum yakin. Masih menyelidiki. Tolong antar aku pulang. Segera, Bapak. Halo, Maya. Ada apa denganmu? Mengapa kamu mencuri dari perusahaan? Kamu habiskan di mana semuanya? Aku istrimu, uangmu itu uangku juga. Jadi aku tidak boleh menggunakannya? Aku tidak mau membahas ini sekarang. Kita bicara nanti saat aku kembali. Ada apa?
Nona, kamu baik-baik saja? Ada apa? Bapak Arif, dia tiba-tiba berlari ke sini. Dewi, kamu terluka? Arif, aku sangat takut. Ada pria berbaju hitam. Dia mengikutiku. Aku mengejarnya. Lalu aku tersandung dan jatuh. Di mana dia? Aku akan memeriksa. Maaf, aku. Tidak apa-apa, Arif. Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Ini, usap dahimu. Terima kasih, Arif. Bapak Arif, dia terlalu cepat. Kamu kehilangan dia. Dia terlihat seperti apa? Kamu tahu siapa itu Dewi? Biarkan aku mengantarmu pulang dulu. Jalan. Arif, duduklah. Baik. Sudah larut. Kamu harus tidur. Besok aku akan mengajakmu melapor. Arif. Arif, Ada apa? bisa kamu temani aku? Tolong, aku benar-benar takut. Tapi, sekarang sudah sangat malam. Pria dewasa sepertiku di tempat nona muda, orang-orang akan bergosip. Baiklah, aku akan tinggal sebentar. Terima kasih, Arif. Aku mau mandi dulu. Haruskah aku bahkan berada di sini? Apa yang Maya lakukan sekarang? Aku sudah lama tidak pulang ke rumah. Apa dia khawatir tentang aku? Kenapa dia menutup telepon? Arif, Apa itu? bisa kamu ambil handuk di kursi? Aku lupa membawanya masuk. Arif, Ya? sudah dapat? Arif, aduh, aku nggak bisa meraihnya. Bisa tolong ke sini? Oh, oke. Makasih, Arif.
Arif, aku sudah selesai mandi. Kalau cuma itu, aku pergi dulu. Tunggu, Arif. Ada hal lain? Bisa kamu temani aku? Aku takut. Pria berbaju hitam itu ada di sekitar sini. Gimana kalau setelah kamu pergi, dia datang mengetuk pintuku? Tapi, Arif, satu-satunya orang yang bisa aku percaya sekarang adalah kamu. nggak mungkin Arif Sterling. Kamu nggak boleh. Kamu kan orang yang punya prinsip. Sesulit itu? Kayaknya iya. Aku dan Arif nggak ada hubungan apa-apa. Maaf, Arif. Pergi saja. Aku akan tinggal. Arif, aku merasa sangat bersalah telah membebanimu seperti ini. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa membalas kebaikanmu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin. Kamu istirahat dulu aja. Kalau ada apa-apa, kabarin aku aja. Oke. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya dan andalkan saat ini adalah kamu. Arif Sterling, apa sih yang sedang kamu lakukan? Dewi, kamu lagi ngapain di sini? Arif. Di luar lagi ada petir. Aku benar-benar takut. Tunggu, jangan. Kamu nggak bisa tidur di sini. Arif, tolong jangan pergi. Aku sudah di kota ini selama 3 tahun. Selama ini, aku sendirian. Kamu orang pertama yang benar-benar baik yang kutemui, Arif. Dewi, aku sudah menikah. Ini salah. Salahnya di mana? Arif, aku punya perasaan padamu. Dewi, aku. Apa aku memang gak cukup baik buat kamu? Dewi, kamu masih sangat muda. Usiaku sudah. Bisa dibilang kamu bisa panggil aku Om. Apa yang kamu lihat dari diriku? Aku suka cara kamu yang lembut dan perhatian. Saat pria berbaju hitam itu mengikutiku, kamu yang menolongku. Aku belum pernah ketemu pria sehebat kamu, Arif. Dewi, kamu cuma suka aku karena belum pernah pacaran. Kalau kamu pernah, kamu tak akan pernah jatuh cinta pada orang tua sepertiku. Arif, jadi kamu pikir aku cuma belum berpengalaman? Enggak.
Kamu masih muda dan cantik, masa iya aku meremehkan kamu? Terus kenapa kamu nggak mau terima aku? Aku, Arif, aku ingin memberikan diriku untukmu. Beri aku satu kenangan indah, tolong. Aku mohon. kamu benar-benar yakin gak akan menyesal? Arif, aku mau. Arif, aku bikin mie untukmu. Mau makan bareng? Oke. Arif, ada apa? Nggak apa-apa. Ayo kita makan saja. Baiklah. Jadi begitu. Itu cuma mimpi. Arif Sterling, gimana bisa kamu mimpi kayak gitu? Kamu bajingan. Jangan khawatir, mereka sudah lapor. Polisi pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Coba jangan terlalu dipikirkan. Kalau ada apa-apa, telepon aku saja. Terima kasih, Arif. Belum pernah ada pria yang sebaik ini pada aku. Aku suka kelembutan dan perhatianmu. Aku belum pernah ketemu pria sehebat kamu, Arif. 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 Oh, kalau tidak ada hal lain, aku harus pergi. Ada satu hal lagi. Kamu ada waktu kosong dalam waktu dekat untuk lihat-lihat karavan? Gimana kalau besok? Aku besok siang kosong. Oke, kalau gitu, besok siang ya. Aku pergi dulu. Aku keluar semalaman. Aku harap Maya tidak marah. Maya? Maya? Apa ini? Kamu baru saja pulang dari luar? Aku ada urusan tadi malam. Kamu pergi kemana? Arif, kita mungkin sudah menikah, tapi aku berhak atas privasiku. Bukan itu maksudku. Ternyata, dia bahkan tidak peduli kalau aku pulang atau tidak. Arif. Besok sore, bisa kita ketemu di karavan? Ada yang mengikutimu hari ini. Tidak. Tapi Tapi apa? aku jatuh hari ini. Lututku berdarah. Lagi lihat apa? Kamu pikir kamu sedang apa? Kamu ini orang gila ya? Maya,
Kita ini suami istri. Aku cuma ingin dekat denganmu. Kenapa kamu jadi jahat begitu? Suami istri apaan kita ini? Lihat dirimu sendiri, lihat betapa tuanya kamu. Dalam 20 tahun lagi, wajahmu akan dipenuhi bintik-bintik penuaan di seluruh wajahmu. Cuma itu yang selalu kamu pikirkan? Kamu tergila-gila seks ya? Jangan sentuh aku. Aku jelaskan ya. Mulai hari ini, kamu tidur di ruang belajar, ngerti? Maksudku, pasangan suami istri mana yang tidur terpisah? Kamu nggak cium bau itu? Bau busuk itu? Aku hampir sesak napas karenanya. Pergi dari sini, sekarang. Sayang, dia coba-coba lagi tadi, tapi aku tetap setia padamu. Kasihan sayangku, kamu sudah menderita. Kalau bukan karena uangnya, aku bahkan gak tahan melihat pada orang tua itu. Dia bikin aku jijik. Nggak akan lama lagi. Paling lama sebulan, kita akan pastikan dia keluar dari pernikahan tanpa dapat apa-apa. Arif, Bayu, pas banget waktunya. Aku mau kenalin kamu sama seseorang. Ini Indah, istri baruku, Indah Fans. Indah, ini orang yang selalu aku ceritain, Arif, yang udah bantu banget di bisnis, benar-benar seorang mentor. Senang bertemu denganmu, Arif. tunggu, jadi kamu cerai? Ya, aku cerai. Bro, kamu nggak tahu, cewek itu nggak pernah mau aku sentuh. Setiap hari aku pulang, dia cuma cuekin aku kan nggak miskin, ngapain juga aku harus nerima sikapnya? Jadi, aku ceraiin dia. Lihat, kami baru aja dapat surat nikah. Indah, dia benar-benar manis banget, dan diranjang. Dia luar biasa. Bayu, kalau seorang laki-laki punya uang, dia nggak boleh begitu aja ninggalin istri yang udah nemenin dia melalui segalanya. Arif, ayolah, jangan coba-coba bujuk aku. Kamu pikir aku nggak tahu kamu hidup kayak apa di rumah? Dan kamu tahu nggak, mantan istriku itu nggak mau aku sentuh. Aku selalu mikir itu karena menopause atau apa. Ternyata dia lagi dengan seorang gigolo. Dia pakai uang yang susah payah aku cari buat nafkahin laki-laki lain. Arif, kamu juga harus hati-hati. Cewek-cewek sekarang, mereka udah beda sama dulu. Mereka nggak peduli lagi sama aturan ibu rumah tangga tradisional lagi. Sekarang mereka udah tahu caranya bersenang-senang. Kamu harus waspada, kalau enggak, sebelum kamu sadar, kamu yang bakal jadi orang yang dikibulin, dan harta yang susah payah kamu dapetin bakal dibagi sama laki-laki lain. Jangan-jangan Maya juga lagi sama orang lain? Jadi kamu baru pulang dari luar? Aku ada urusan semalam. Hei, Dewi, kamu di mana? Arif, pria berbaju hitam itu ngikutin aku lagi. Halo, Hei, Dewi, kamu di mana? Arif, pria berbaju hitam itu mengikutiku lagi, dan aku sangat takut. Apa? Aku segera menemuimu. Arif, kamu terburu-buru sekali. Apa terjadi sesuatu pada Maya? Hei, Arif. Kamu menelepon siapa? Berhenti. Berhenti. Arif, Sudah aman sekarang. Ayo pergi. Aku sudah menyuruh asistenku menelepon polisi. Polisi sudah mengejarnya. Ini, minumlah air. Ini, terima kasih, Arif. biar kulihat tanganmu. Aku lari terlalu cepat, pasti tergores di suatu tempat. Berikan tanganmu. Sakit? Tangan seorang gadis tidak boleh ada bekas luka. Kamu dengar? Sudah.
Ada apa? Arif, bolehkah aku memelukmu? Hah? Arif, terima kasih. Bagiku, kamu cuma klien. Tapi kamu memperlakukanku lebih baik daripada keluargaku sendiri. Lepaskan, aku bau. Kamu tidak bau. Arif, kamu punya aroma bunga lokus. Sangat menenangkan. Sangat menenangkan. Cium bau badanmu sendiri. Kau hampir membuatku sesak. Menjauh dariku, keluar dari sini. Dewi, ini aku. Masuk. Bapak Arif, kami menangkap pria yang menguntit Ibu Dewi. Sudah ditangkap. Dia sudah bicara dengan polisi. Dia mau apa? Kenapa menargetkan Dewi? Ya, itu ibunya Ibu Dewi. Dia yang menyewanya, dia ingin membawa pulang putrinya dan menikahkannya dengan seorang cacat. Dia berencana menggunakan uang mahar itu untuk biaya pernikahan anak lelakinya. Mengerti. Kamu boleh pergi. Ya, Bagaimana bisa dia melakukan itu? Aku sudah menduga akan begini. Bagi keluargaku, aku tidak terlihat. Hanya adikku yang penting, jadi mereka melakukan akal-akalan seperti ini sama sekali tidak mengejutkanku. Arif, terima kasih untuk hari ini. Aku akan traktir kamu makan lain kali. Aku sebaiknya pergi dulu. Tunggu. Keluargamu tidak berhasil. Ingat kata-kataku, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan mengejarmu lagi. Dengar, aku punya tempat lain yang sedang kosong. Bagaimana kalau kamu pindah ke sana dan sembunyi dulu untuk sementara? Ya? Aku masih ragu soal ini. Karena kamu sudah memanggilku Arif, aku pasti akan membantumu dengan bantuan ini. Kalau kamu menganggapku orang jahat, lupakan saja yang kukatakan. Arif, mana mungkin kamu orang jahat? Baiklah kalau begitu, masuklah. Oke. Ayo masuk. Tempat ini hanya 750 kaki persegi, tapi buat kamu, seorang nona muda, seharusnya sudah cukup luas. Apa yang lucu? Aku kerja di sales, dan kamu klienku. Aku tak pernah menyangka butuh kamu untuk mencarikan tempat. Iya. Sudah mulai malam, lebih baik aku pergi. Hei, Arif. Malam ini, bisa kamu temani aku? Wah, maaf, aku nggak bermaksud apa-apa. Sebenarnya, hari ini ulang tahunku. Arif, biar aku yang traktir makan. Kalau kamu lagi senggang, mau nggak nemanin aku ulang tahun? Hari ini ulang tahun kamu? Boleh, aku temenin kamu. Kompor gas ini bagus ya? Nggak kayak di kontrakanku, cuma ada kompor induksi. Aku belum pernah masak pakai kompor gas sebelumnya. Arif, ayo, coba. Semoga cocok sama seleramu. Kontrakan kamu kompor gas aja nggak ada. Sewanya murah. Berarti kamu udah cukup berjuang ya? Harapan terbesarku, kamu tahu, adalah nemuin orang yang aku cintai dan yang juga mencintaiku, lalu membangun hidup bareng. Aku bakal nungguin dia pulang tiap hari, masakin makanan favoritnya, lalu lihat dia senang. Kayaknya aku juga bakal sangat bahagia. Sayang, aku nggak suka makanan pedas. Kenapa semuanya pedas banget? Yang aku masak, yaitu yang kamu makan. Kalau mau makanan yang kamu suka, ya masak sendiri. Masak, kan masak yang kamu suka. Lagi pula, kan yang masak juga yang repot. Siapa bilang, masak-masak itu tujuannya bikin orang lain senang? Kamu harusnya masak makanan yang dia suka. Cewek perhatian kayak kamu. Jarang banget. Malam-malam, saling berpelukan pasti hangat dan nyaman banget. Andai saja, aku bisa punya hidup kayak gitu.
Tapi buat orang kayak aku, yang punya masa lalu rumit, mungkin gak ada yang mau berbagi hidup sama aku. Aku mau kok. Maksudku, cewek sehebat kamu, pasti banyak cowok yang mau bareng kamu. Arif, kalau kamu belum nikah, apa kamu mau tinggal sama aku? Kalau aku belum nikah, pasti mau banget. Kamu muda dan cantik, dan punya kepribadian yang baik. Sayang sekali, tapi aku sudah mulai tua. Arif, kamu nggak tua sama sekali. Enggak sedikit pun. Siapa ya yang datang jam segini? Itu pesanan kue. Kue? Kenapa ada kue? Bukankah hari ini ulang tahunmu? Ini ulang tahunmu, masa nggak ada kue? Ini, ucapkan permohonan. Aku berharap mulai sekarang, aku selalu bisa berada di sampingmu, Arif. Bukan cuma sebagai salesperson kamu. Arif, bisa kabulkan permintaanku? Tentu, silakan. Aku cuma pengen tahu gimana rasanya jatuh cinta. Meski cuma pura-pura. Arif, mau pura-pura jadi milikku? Pura-pura jadi milikmu? Kamu tahu kan kondisi keluargaku. Di hidup ini aku mungkin takkan pernah bisa menikahi orang yang kucintai, meski cuma pura-pura. Arif, sekali ini saja pura-puralah jadi milikku. Cuma sampai jam 12 malam. Baiklah, kalau itu permintaan ulang tahunmu, akan kukabulkan. Terima kasih Arif, sungguh. Kalau gitu mau potong kuenya. Tentu. Oke, mari kita potong kuenya. Arif, ini ambil kuenya. Terima kasih. Wah, manis sekali. Kamu harus coba ini. Manis? Emhem. Benar-benar manis. Biar aku bantu. Aku baik-baik saja. Tangan laki-laki bukan untuk pekerjaan rumah. Itu yang baru ku dengar. Kenapa sih laki-laki nggak boleh urus rumah tangga? Nenekku selalu bilang, tangan laki-laki untuk mencari uang. Tangan perempuan untuk merawat suaminya. Baru pernikahanmu akan bahagia. Nenekmu benar-benar melatihmu jadi istri yang sempurna. Arif, bisa nggak kamu peluk aku dari belakang? Hah? Bukannya kita sedang pura-pura mesra? Bukannya itu yang biasa dilakukan pasangan? Laki-laki memeluk perempuan saat dia mengerjakan pekerjaan rumah dari belakang. Aku. Arif. Arif, Apa? Itu benar-benar tidak apa-apa? kalau itu membuatmu tidak nyaman, Arif, lupakan saja. Bukan begitu. Ya, Arif, bisakah kamu memelukku? Arif, kita harus bertingkah seperti pasangan suami istri sungguhan. Kamu wangi sekali. Itu parfum? Aku mampu beli parfum, cuma sabun mandi biasa. Apa?
Baunya tidak enak? Tidak, baunya enak. Arif, kalau kamu suka dengan baunya, aku akan selalu pakai wangi-wangian ini. Oh, aku harus ke kamar mandi. Arif Sterling, tenang dulu. Kamu nggak boleh berbuat apapun yang mengkhianati istrimu. Dewi, aku harus pergi. Arif, aku potong buah-buahan. Silakan duduk. Baiklah, Arif, kamu makan saja dulu. kamu lagi ngapain sih? Cuma cuci kakimu, Arif. Ini. Ya, itu tidak benar. Apa yang tidak pantas kok? Aku kan istrimu. Mencuci kakimu itu sudah kewajibanku. Tapi kita kan tidak benar-benar menikah. Kamu tahu itu. Kita sudah sepakat untuk terus berpura-pura sampai tengah malam, kan? Masih ada setengah jam lagi. Arif, kamu sudah banyak membantuku, dan kamu tidak minta imbalan apapun, aku tidak tahu lagi bagaimana membalas budimu. Biar aku yang mencuci kakimu. Biarlah ini sebagai caraku mengucapkan terima kasih. Baiklah, oke. Arif, kamu bekerja sangat keras setiap hari. Aku yakin Maya sering mencuci kakimu. Kami sudah menikah bertahun-tahun. Kami sudah tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Apa salahnya menjadi pasangan tua, pria sepertimu, Arif? Kalau aku jadi Maya, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik dan melayanimu dengan sepenuh hati. Aku hanya khawatir ada wanita lain di luar sana yang bisa saja merebutmu. Orang seperti aku banyak banget. Aku nggak sehebat itu. Enggak, kamu hebat. Aku belum pernah pacaran, tapi aku tahu cara membedakan pria baik dan buruk. Pria seperti Arif adalah pria sempurna. Ayolah, aku nggak sehebat itu. Istriku nggak tahan sama aku, dan bahkan nggak mau aku sentuh. Serius? Mungkin Maya cuma nggak tahu cara menghargaimu. Sifat buruknya itu. Dengan aku, dia suka memukul atau berteriak. Mungkin bersama aku sangat sulit buat dia. Arif, jangan bicara seperti itu. Itu bukan salahmu. Mungkin kamu dan Maya memang nggak cocok. Dua orang yang nggak cocok satu sama lain nggak bisa bahagia bersama. Arif, kenapa kamu nggak cari seseorang yang benar-benar menghargaimu? Seseorang yang benar-benar menghargaiku. Ya, Kami sudah cerai. Kamu nggak tahu. Wanita itu nggak pernah mau aku sentuh. Setiap hari pas aku pulang, dia bersikap dingin. Aku nggak kekurangan uang. Kenapa aku harus nerima itu? Siapa sih yang mau menghargai seseorang? Yang praktis, sudah jadi. Orang tua? oh, aku mau. Aku sangat-sangat menghargaimu, Arif. Arif, soal permainan pacar palsu ini, bisa kita lanjutin? Ini. Maksudmu apa? Kalau gitu jangan pergi malam ini. Dewi, kamu sadar nggak apa yang kamu ucapin? Arif, aku suka sama kamu. Jadi, mau nggak kamu menginap malam ini? Dewi, kamu suka sama aku? Itu cuma karena kamu belum pernah pacaran. Kalau sudah, kamu nggak akan tertarik sama orang tua kayak aku. Arif, maksudmu aku nggak berpengalaman? Apa aku tidak sedang bermimpi? Dewi, kamu masih muda dan cantik. Bagaimana mungkin aku menolakmu? Lalu kenapa kau tidak mau menerimaku, Arif? Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dewi, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Aku sudah dewasa. Tentu saja aku tahu apa yang kukatakan. Arif, apa kau benar-benar tidak bisa menerimaku? Dewi, kamu benar-benar akan melakukan ini. Kamu akan menyesal. Tidak, aku tidak akan menyesal. Aku sedang mengejar kebahagiaanku sendiri.
Aku belum pernah jatuh cinta, jadi aku tidak tahu cara mengatakannya dengan tepat. Tapi aku sangat menyukaimu, Arif. Dan aku akan bertahan dengan pilihanku. Jika kau benar-benar tidak bisa menerimaku, aku tidak akan terus memaksakan diri. Kamu, lepaskan dulu. Aku tidak akan melepaskannya. Arif. Aku mohon padamu. Kamu yakin tidak akan menyesal? Tidak akan. Kamu pasti punya banyak pengalaman, Arif, kan? Lembut saja. Kamu benar-benar yakin tentang ini? Emhem. Begitu kamu melewati pintu ini, tidak ada jalan kembali. Terakhir kalinya. Ini benar-benar yang kamu inginkan? Arif? Sudah larut. Ayo kita tidur. Pipanya pecah. Aku akan panggil tukang ledeng untuk memperbaikinya. Baiklah. Sudah selesai. Sudah diperbaiki. Jadi, siapa yang bayar, Bapak? Atau putrinya? Biar aku scan kodenya. Baik, Aku pergi dulu. Dewi. Aku harus pergi. Hei, Arif. Bukankah kita akan melanjutkan? Dewi. Kamu wanita yang luar biasa. Aku tidak bisa merusak hidupmu. Kamu dengar apa kata mereka? Bagi mereka, perbedaan usia kita membuat kita terlihat seperti ayah dan anak. Itu tidak penting bagiku. Dewi. Aku sudah menikah. Mulai sekarang, kecuali urusan karavan, kita sebaiknya tidak bertemu secara pribadi. Lagi, jika kamu butuh aku untuk apapun, telepon saja aku. Aku akan suruh asistenku membantumu. Permisi. Hei, Arif. Mobil itu untuk Bapak Arif, apakah dia membelinya? Belum. Saya sudah memberimu kesempatan, kau sia-siakan. Apa kau lupa apa yang kukatakan? Jika kau tidak bisa menutup kesepakatan dengan Bapak Arif, aku akan memecatmu. Mencari pekerjaan saat ini tidak mudah. Kau tidak ingin kehilangan pekerjaan seperti ini, kan? Bapak Rudi, aku akan berusaha sebaik mungkin. Apa yang sudah kukatakan? Kau harus menggunakan masa muda dan kecantikanmu untuk menyelesaikan ini. Aku sudah menaruh obat perangsang di karavan untuk membuat pria itu senang. Bawa Arif untuk melihat mobil itu. Selesaikan. Jika kau bisa menutup kesepakatan ini dengan Bapak Arif, aku akan memberimu bonus. $20.000. Kalau kamu gagal dapatkan kesepakatan ini, bulan depan kamu dipecat. Apa? Cepat, bawa Bapak Arif lihat karavan. Mengerti? Mengerti. Jadi, gimana kabarnya? Santai. Semua sudah diurus. Aku sudah suruh Dewi beri obat ke Arif. Begitu terjadi sesuatu antara dia dan Dewi, lalu, kamu ambil buktinya dan tangkap dia basah. Dengan begitu, semua aset Arif akan jadi milikmu. Bukan. Akan jadi milik kita berdua. Tapi, kalian sudah menikah 20 tahun. Bisa begitu saja kamu buang semua itu? Cih, dia cuma orang tua. Kalau aku memang sayang dia, ngapain aku main serong sama kamu di ranjang pernikahannya sendiri? Ya? Ayo main serong lagi. Hai, Dewi. Ada perlu apa? Arif, kamu ada waktu lihat karavan hari ini? Hah?
Hari ini? Aku sudah di luar kantormu. Oke, aku turun dalam 10 menit. Berhenti di situ. Ya ampun, lihat dirimu, dasar anak nakal. Kamu tahu nggak susahnya kami mencarimu? Hempeha. Ibu ngapain di sini? Kami cuma mau kamu pulang dan menikah. Terus kamu malah lapor polisi? Dewi, kamu pikir kamu sudah dewasa sekarang? Bahkan ibumu sendiri nggak kamu akui? Ibu, aku tidak mau pulang dan menikahi si cacat itu. Omong kosong. Pernikahan diatur adalah tradisi, begitulah caranya, ini bukan pilihanmu. Ayo pergi. Pulang sekarang juga. Ayah, aku tidak akan pulang. Sudah kukatakan aku tidak ikut denganmu. Berhenti. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Aku sedang memberi pelajaran pada putriku. Ini bukan urusanmu. Arif, orang tuaku ada di sini untuk menyeretku pulang untuk menikahi si cacat itu. Siapa kamu? Apakah kamu mantan kekasih si nakal ini? Aku teman Dewi. Hah? Hehe. Hanya teman? Tidak mungkin. Orang tuaku tidak masuk akal. Arif sudah melakukan banyak hal untukku. Aku tidak bisa menyusahkannya lagi. Arif, ini adalah urusan keluarga. Kamu sebaiknya tidak ikut campur. Aku akan pulang denganmu. Tunggu. Apa yang kau inginkan untuk kau menjauh dari Dewi? Jangan ikut campur. Hahaha. Beri saja aku $20.000, dan aku tak akan ganggu, sayangku lagi, bagaimana? Hahaha. Ayah? 20.000? Wah, banyak juga. $20.000. Hahaha. Lihat. Jam tangan yang bagus. Kau pasti seorang bos besar. Hehehe. Hei. Beri saja aku $20.000, dan aku tak akan bawa sayangku pergi. Setuju? Ayah, adik laki-lakiku adalah anakmu, tapi apakah aku bukan? Untuk mencarikan dia istri, kau mau hancurkan seluruh hidupku? Diam. Siapa yang bilang kau boleh bicara? Jadi, sudah putuskan? Hah? Arif, jangan setuju dengan ini. Baik. Aku akan berikan 20.000 itu padamu. Hahaha. Orang tua macam apa yang tega menjual anaknya sendiri? Betul, mereka monster. Arif, Ya ampun. Dewi, katakan padaku, karena kamu kenal bos besar seperti ini, kenapa tidak bilang dari dulu, jadi $20.000. Bagaimana kamu akan memberikannya kepada kami? Beri aku nomor rekening bankmu. Aku akan transfer langsung ke rekeningmu. Oke. Aku kasih sekarang juga. Hehehe. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Kamu dan Dewi harus putus semua hubungan. Mulai sekarang, tidak boleh ada kontak lagi. Tunggu. Dewi itu gadis baik. Orang tua seperti kalian yang lebih mementingkan anak laki-laki hanya akan merusak hidupnya. Aku akan berikan $100.000 sekaligus. $100.000. Hahaha. Kita kaya. Wah, $100.000. Jackpot. Tapi, jika kamu mengambil $100.000 ini, kamu harus menandatangani pernyataan pemutusan hubungan dengan Dewi. Mulai sekarang, berhenti memaksanya untuk melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Kamu serius? $100.000? Tidak boleh mundur. Aku tidak akan ingkar janji. Beri kami uang tunainya sekarang, dan begitu aku mendapatkannya, aku akan memutus semua hubungan dengannya seketika itu juga. Serahkan. Selesai. Sudah di akun. Menikahi orang kaya memang menguntungkan. Orang tua macam apa ini? Luar biasa. ayo kita pergi dari sini. Arif, kamu seharusnya tidak perlu sampai segitunya. Uang $100.000 itu akan kukembalikan secepat mungkin. Cuma $100.000, itu saja. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat hidup seorang nona muda hancur berantakan. Nanti, aku akan minta asistenku menyusun perjanjian pemutusan hubungan keluarga dengan mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa mengganggumu lagi. Arif, aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Dewi, memiliki orang tua seperti itu bukanlah hal yang bisa kamu pilih. Kamu masih muda dan cantik,
Begitu kamu terbebas dari orang tua buruk yang menahanmu itu, di masa depan akan ada banyak kesempatan untuk membuat dirimu sukses. Ayo kita lihat karavannya. Sebenarnya, karavan ini cukup bagus. Kamu sudah bekerja sangat keras dan itu tidak mudah. Kalau semuanya sudah oke, kita ambil yang ini saja. Baik, Arif. Aku mau ke kamar kecil dulu. Biar kuambilkan segelas air untukmu. Oke, terima kasih. Apa yang sudah kukatakan? Manfaatkan masa muda dan kecantikanmu, selesaikan. Aku meninggalkan sesuatu di karavan. Sesuatu kecil untuk membuat seorang pria bahagia. Sesuatu yang akan membuatnya sangat bahagia. Kamu ajak Arif melihat karavan itu. Dan beri dia obat. Ini cuma $100.000. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat hidup seorang nona muda. Hancur kan? Setelah itu, asistenku akan menyusun perjanjian pemutusan hubungan keluarga dengan mereka. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Arif itu pria yang sangat baik. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Kalau Arif dan aku benar-benar tidur bersama. Seseorang yang berprinsip dan setia seperti Arif akan bertanggung jawab padaku, kan? Kamu sedang apa? Oh, Arif, airnya sudah siap. Oh, terima kasih. Selesaikan ini, nanti aku ceritakan tentang bagian belakang karavan. Baiklah. Hanya bagian belakang yang tersisa dari kemarin. Ayo, akan kutunjukkan. sempurna. Obatnya sudah masuk. Dia meminum semuanya. Jangan khawatir. Dewi sudah membuat Arif meminum semuanya. Serius? Kamu akan mendapatkan semua aset Arif. Fantastis. Akhirnya kita bisa bersama, hanya berdua. Kita tunggu apa lagi? Ayo tangkap mereka sedang beraksi. Ayo bergerak. Arif, kamu baik-baik saja? Baik. Hanya agak hangat. Aku antar kamu ke tempat tidur supaya bisa istirahat. Baiklah. Mereka di mana? Ikuti aku. Arif, kamu baik-baik saja? Dewi, Apa yang mau kamu katakan? bolehkah aku memelukmu? Aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya, aku selalu ingin menjadi wanita untukmu. Arif, pelan-pelan. Aku nggak tahu lagi apa yang kulakukan. Dewi, Aku benar-benar minta maaf. Aku akan memperbaikinya, janji. Bagaimana ini bisa terjadi? menurutmu apa yang akan terjadi? Aku ketahuan basah? Arif Sterling, itu mustahil. Terkejut kan? Aku nggak ikuti rencana kecilmu. Buat berakhir di ranjang itu. Aku nggak biarin kamu dan kekasih gelapmu itu menjebak aku. Dan aku pasti nggak biarin kamu maksa aku buat keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Kamu bohong. Apa? Beraninya kamu? Aku tahu semuanya. 3 hari lalu aku tahu kamu selingkuh. Maya, kamu memang kurang ajar. Membawa kekasih gelapmu ke rumah kita. Kalau gitu, kita coba lagi, ya? Saat aku tahu kamu selingkuh, aku langsung bertindak cepat dan menyelidiki catatan pengeluaranmu. Aku menemukan bahwa kamu telah mengirim semua uang kita langsung ke rekening Victor. Tepat sekali. Aku menyelidiki karavan itu. Aku menemukan sebotol obat di lemari. Obat itu dirancang untuk membuat seseorang kehilangan akal sehatnya.
kemungkinan besar Ibu Maya berencana menggunakannya padamu. Aku akan melihat apa yang sebenarnya dilakukan istriku tercinta. Aku sudah memutuskan untuk ikut bermain dalam permainannya. Terima kasih. Arif, mungkin sebaiknya kamu jangan minum itu. Ada apa, Dewi? Ada sesuatu di minuman ini. Aku menaruh obat di dalamnya. Aku terlalu sombong. Aku iri pada penjual terbaik kita yang jadi kaya karena menggoda pria. Aku ingin menjadi seperti dia. Maafkan aku, Arif. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Kamu orang yang baik. Kalau bukan karena kamu, orang tuaku pasti sudah menyeretku pulang untuk menikahi si cacat itu. Arif, aku sadar. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Maafkan aku. Aku tidak akan menjual karavannya padamu. Aku seharusnya tidak mencoba mendapatkanmu dengan cara seperti ini. Hei, Dewi. Terima kasih. Tunggu, Arif. Jangan minum itu. Muntahkan. Sekarang. Sebenarnya, aku sudah tahu dari awal kamu memberiku obat. Aku sangat menyesal, Arif. Jangan salah paham. Sungguh, aku tidak menyalahkanmu. Lupakan saja. Begini masalahnya. Istriku sedang selingkuh. Dan dia melakukannya dengan atasanmu, Rudy. Apa? Kalau aku minum minuman itu, dia akan membawa istriku ke sini untuk menangkap basah kita. Lalu, dia akan mengajukan cerai. Dan membuatku keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Maukah kamu membantuku? Tapi, kamu sudah meminumnya. Aku sudah menukar obatnya. Itu cuma vitamin C. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kemarilah. Arif, santai. Aku tidak punya pengalaman. Dewi, maaf. Tapi aku janji akan memperbaiki ini. Terima kasih. Itu yang sebenarnya terjadi. Itu mungkin? Ada lagi yang mau kau jelasin? Aku nggak ngerti apa yang kau omongin. Aku cuma lagi di tempat parkir dan ketemu Bapak Rudy. Kami cuma lagi lihat-lihat karavan. Iya, betul. Maya, kalau aku nggak punya bukti kuat, mana mungkin aku ikut-ikutan dan konfrontasi kamu kayak gini? Mau ngomong apa lagi? Ini cuma foto-foto aja. Itu bukti apa? Mau bukti? Aku bisa kasih. Ini laporan banknya. Semua pengeluaranmu di hotel dan klub. Terus? Aku kan sering dinas, yang nginep di hotel, ya pergi ke klub, salahnya istirahat apa? Setiap kali kamu menginap di hotel, kamu selalu bersama Rudy, dan itu atas namanya. Bukankah itu bukti yang cukup bagimu? Arif, kamu benar-benar menyuruh orang menyelidikiku? Kami cuma bertemu di hotel untuk membahas urusan bisnis saja. Murni urusan bisnis? Benar. Setiap kali aku dan Rudy bertemu di hotel, itu murni untuk urusan bisnis. Bisnis, ya? Bagaimana itu bisa memaksaku untuk keluar dari pernikahan tanpa apa-apa dan mengambil semua yang kumiliki? Aku belum pernah dengar bisnis yang mengharuskan dua orang berada di ranjang hotel. Arif, apa kamu punya buktinya? Beraninya kau memfitnah aku? Begitu Arif meminum obat bius itu, dia pasti akan berhubungan dengan Dewi, lalu kita tangkap basah mereka, kumpulkan buktinya. Kita buat Arif keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Tepat sekali. Kita harus buat dia keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Maka semua asetnya akan menjadi milikku, Maya. Kalian berdua, masih ada yang mau dikatakan? Arif, kamu benar-benar memasang kamera di rumah kita. Kamu, itu memata-matai. Memata-matai? Siapa bilang aku tidak boleh memasang kamera di rumahku sendiri? Sejak kasus penggelapan dana itu, aku tahu ada yang tidak beres denganmu. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan berani membawa kekasih gelapmu ke rumah kita. Arif, kamu sendiri lebih baik?
Beranikah kamu mengakui kamu punya pikiran yang tidak pantas tentang gadis di sampingmu ini? Maya, Dewi, apakah dia juga bagian dari rencanamu untuk merayuku? Dan sekarang kau mencoba membalikan keadaan melawanku? Baik, aku akan kabulkan keinginanmu. Ayo, kita bercerai. Tapi kamulah yang keluar dari pernikahan ini tanpa apa-apa. Arif, apakah kita benar-benar harus membuat keributan seperti ini? Mengapa saling menyakiti seperti ini? Mari kita bercerai dengan normal saja. Ikuti prosedur hukum yang berlaku. Kita masing-masing dapat separuh dari harta. Lalu, mari kita berpisah dengan baik. Kita menjalani hidup masing-masing dan menjalani hidup kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Maya, rencana kecilmu itu sudah matang semua, bukan begitu? Setiap aset di rumah ini dihasilkan olehku, dan kamu seenaknya datang dan menuntut separuh dari semuanya. Kamu pikir itu rencana yang cerdik ya? Arif, aku sudah menikah denganmu selama 20 tahun. Kenapa aku tidak pantas mendapat separuh dari apa yang kita miliki? Kamu tahu, aku sudah menahanmu selama 20 tahun. Dulu, alasannya karena kamu begitu lembut dan perhatian padaku sampai aku menikahimu. Tapi, apa yang terjadi setelah kita menikah? Yang ada di pikiranmu cuma kerjaan. Saat aku ajak kamu makan malam, kamu bilang harus menjamu klien malam ini. Saat aku ajak kamu jalan di akhir pekan, kamu bilang harus pergi dinas. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Katakan. Apa? Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu? Setiap kali aku pergi, aku selalu menelepon untuk menanyaimu. Aku bawakan kamu oleh-oleh saat pulang. Apalagi yang kamu mau dariku? Aku bekerja keras, semua untuk keluarga ini. Jangan bicara soal keluarga denganku. Setiap kali kamu pulang ke rumah ini, yang ada di pikiranmu cuma mengajakku ke ranjang. Yang kuinginkan cuma bisa tidur satu ranjang sama kamu. Setiap kali aku pulang, aku pengen ngobrol sedikit sama kamu. Tapi kamu malah cuekin aku, bahkan mengunciku di luar kamar tidur. Jadi ternyata, Arif selama ini malah dikucilkan. Jadi keluarga kaya pun gak sebahagia yang kubayangkan sebelumnya. Aku menguncimu di luar kamar supaya kamu introspeksi diri. Tapi kamu gak pernah merasa bersalah. Setiap kali, kamu gak menunjukkan penyesalan sama sekali. Aku benar-benar nggak tahu di mana salahku. Walaupun kamu cuma di rumah seharian nggak ngapa-ngapain, aku tetap menyediakan makanan di meja, pakaian di badanmu, dan kasih kamu uang jajan. Katakan apa itu belum cukup? Masih belum cukup? Apa aku pernah pakai uangmu sepeser pun? Semua uangmu terikat di perusahaan, kamu cuma menabungnya buat wanita ini yang pakai. Uang perusahaan itu dana korporat. Masa iya aku bisa korupsi begitu saja? Apa uang yang kuberikan pribadi buatmu belum cukup? Setiap kartu bankku terhubung ke akunmu. Pakai sesukamu. Aku sudah berbuat segini buat kamu. Masih belum puas? Setelah semua ini, kamu masih mau cerai? Ambil separuh hartaku? Untuk orang yang serakahnya nggak ada puasnya seperti kamu, yang bisa kukatakan cuma, jangan harap. Kamu dituduh melakukan penggelapan dana. Itu kejahatan. Aku sudah cek laporan bankmu. Ada banyak sekali transfer. Semuanya masuk ke Rudy. Uang itu dari Ibu Maya. Dia yang meminjamkannya padaku. Betul, uang itu, aku yang pinjamkan ke Rudy. Katanya mau dikembalikan. Iya, betul. Pinjaman, ya? Kalian berdua menipu Dewi supaya mendekati dan merayuku. Untuk apa kalian lakukan itu? Kalau semua ini dirunut, aku bisa jerat kalian berdua dengan penipuan. Arif, sudah kubilang, Rudy akan mengembalikannya. Apalagi yang kau mau dariku? Baik, aku kasih kesempatan itu. Kembalikan hari ini juga. Rudy, cepetan. Transfer uang yang kuberi padamu sekarang juga. Aku pakai buat bayar utang judi. Apa katamu? Katanya buat bisnis, kok malah dijudiin? Bapak Arif, bukan salahku, dia yang merayuku, dia yang bersikeras mengeluarkan uang untukku. Apa barusan kau katakan? Kalau bukan karena uangnya, mana mungkin aku tertarik dengan wanita tua sepertimu? Saat kuberikan uang itu padamu, kau tidak bilang begitu. Kembalikan uangnya ke Bapak Arif. Tinggalkan pernikahan ini dengan tangan kosong. Dasar manis. Cukup? Aku tidak peduli siapa yang merayu siapa, atau siapa yang dirayu. Aku tidak mau dengar lagi. Hari ini, kau harus mengembalikan uangku. Kalau tidak, kalian berdua akan masuk penjara. Arif, kita dulu suami istri. Tidak perlu sekejam ini.
Sekarang kau ingat kita dulu suami istri? Sudah terlambat, uangnya harus dikembalikan. Aku, Uangnya, aku akan membayarnya. Bisa beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku memohon padamu. Baik, aku kasih kamu satu kesempatan. Tanda tangani perjanjian untuk keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Untuk sisa uangnya, lunasi bulan depan. Aku akan tanda tangan. Bapak Arif, Ibu Dewi sudah sampai. Suruh masuk. Ya, Bapak. Arif. Arif, Dewi, bagaimana kabarmu belakangan ini? berkat kamu, asisten Budi memberiku pekerjaan baru. Tidak bekerja di penjualan jauh lebih santai. Itu bagus. Dan kamu? Aku sudah bercerai. Setelah Maya pergi dari pernikahan tanpa membawa apa-apa, aku memberinya $2.000 untuk membantunya menyewa tempat. Setelah itu terserah dia. Kamu masih baik hati. Kamu datang hari ini ada maksud tertentu. Aku datang untuk minta maaf. Aku sungguh menyesal, Arif. Dulu saat aku mencoba menjual karavan itu padamu, aku hampir membuat kesalahan besar. Jangan kita bicarakan masa lalu. Sebenarnya, aku ada alasan lain datang ke sini hari ini. Alasan lain? Aku berharap bisa mengajakmu menonton film. Gimana kalau aku ajak kamu nonton film? Ya, Kamu benar-benar pria yang baik. Aku ingin mencobanya. Tentu saja, apakah kamu datang atau tidak, sepenuhnya terserah kamu, Arif. Arif, besok jam 3 sore, aku akan menunggu kencan kita. Maya membuatku cukup kecewa tentang hubungan. Tapi aku tidak bisa terus-terusan terjebak di masa lalu. Kedatangan Dewi telah membawa kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Besok jam 3 sore, mungkin ini kesempatan untuk memulai yang baru. Dewi seharusnya sudah sampai sebentar lagi. Dewi, dia seharusnya tiba sebentar lagi. Arif, hai, kamu datang juga. Baru sampai. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih. Kamu juga terlihat sangat tampan. Ayo pergi, filmnya akan segera dimulai. Oke. Plot twist itu cukup mengejutkan, ya? Iya, aku sama sekali tidak menyangka tokoh utamanya adalah seorang miliarder. Dewi, terima kasih sudah mengajakku hari ini. Ini adalah hari terbaik yang kualami sejak lama. Aku juga, Arif. Kuharap kita bisa punya lebih banyak hari seperti ini. Dewi, aku sadar kamu selalu memberiku banyak kebahagiaan. Ya, itu karena kamu, Arif, memang orang yang sangat positif. Kamu tahu, dulu, aku selalu berpikir hidup itu seperti kolam yang tergenang. Tapi lalu kamu datang. Apa? Aku baru sadar ada ikan mas di air yang tergenang itu. Arif, senyumanmu sangat indah. Kamu harus lebih sering tersenyum. Oke, aku akan. Tapi, waktu itu saat kamu mencoba menjual karavan itu padaku, apakah kamu benar-benar hampir melakukan kesalahan besar? Ya? Perusahaan sedang berada di bawah tekanan penjualan yang sangat besar saat itu. Aku hampir membuat kesalahan yang fatal. Tapi kamu sangat mempercayaiku, aku. Arif, maukah kamu memaafkanku? Dewi, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kejujuranmu jauh lebih berarti bagiku daripada apapun. Terima kasih, Arif. Kamulah yang mengajariku apa yang lebih penting dari penjualan. Dewi, perutku keroncongan. Alur filmnya sangat menarik. Aku tidak sadar kalau aku sangat lapar sampai filmnya selesai. Arif, soundtrack perutmu lebih dramatis daripada filmnya. Tapi di sekitar sini, tidak ada makanan yang enak. Bagaimana kalau kita ke rumahmu dan masak? Rumahku?
Jangan khawatir, Arif. Aku jago masak. Oke. Ayo pergi. Arif, coba daging iga asam manis yang baru saja aku pelajari cara memasaknya. Akhir-akhir ini kamu sering lembur. Kamu harus makan yang bergizi. Oke. Asam manis segar. Kamu jago juga. Kamu tahu, sekarang ini jam kerjaku lebih fleksibel, aku bahkan punya waktu untuk belajar masak, Arif. Kamu bekerja sangat keras. Mulai sekarang, untuk urusan seperti memasak dan pekerjaan rumah, serahkan saja padaku. Aku sudah terbiasa. Proyek ini tenggat waktunya ketat. Jadi mulai sekarang, urusan seperti masak dan merapikan berkas akan kuserahkan padamu. Aku yang akan bertanggung jawab untuk makan dan minum yang enak. Kamu sudah banyak membantuku, Arif. Kalau aku bisa mengambil alih pekerjaan rumah ini darimu, aku akan merasa sedikit lebih tenang. Dewi, kamu tahu, dulu, saat aku bekerja sampai subuh, aku selalu merasa hampa di dalam. Tapi sekarang, mencium aroma masakan dari dapur, mendengarkanmu bercerita tentang masakan baru yang kamu pelajari, rasanya lembur ini tidak begitu melelahkan lagi. Mendengar kamu berkata begitu, sepertinya aku obat penghilang lelah kecilmu. Kalau begitu, mulai sekarang, obat ini akan kusiapkan. Untukmu setiap hari. Andai saja obat penghilang lelah ini bisa dibawa-bawa, itu akan sempurna. Oh iya, setelah kita selesai makan, mari kita jalan-jalan di taman pinggir sungai. Baik. Bagus juga untuk jalan-jalan habis makan. Sini, duduk. Arif, kamu selalu sibuk sekali dengan pekerjaan. Waktu santai seperti ini pasti cukup langka, ya? Iya, terlalu banyak hal sepele di perusahaan. Sudah lama sekali. Sejak terakhir kali aku jalan-jalan dan menikmati pemandangan. Seseorang sepertimu, Arif, bagi orang lain, adalah orang yang sangat hebat. Bisnis itu seperti perang. Terlihat glamor di luar, tapi tekanan di dalamnya menghancurkan. Terkadang, aku terbangun di malam hari, dan malah iri pada pedagang kaki lima itu. Saat matahari terbenam, mereka bisa beres-beres dan pulang ke rumah. Kalau kamu merasa lelah, Arif, kenapa tidak cari seseorang yang bisa kamu ajak curhat? Berbagi beban mungkin bisa sedikit meringankan. 20 tahun pernikahan. Seharusnya kita sangat dekat. Tapi sekarang, Setelah 20 tahun bersama, kalian sudah tidak ada lagi yang mau dikatakan satu sama lain. Apakah benar-benar tidak ada kesempatan bagimu dan Maya untuk menyelesaikan masalah? pernikahan. Hanya yang menjalaninya, yang tahu bagaimana rasanya. Jangan kita bahas itu. Arif, kalau ada sesuatu yang memberatkan pikiranmu, kamu selalu bisa curhat padaku. Dewi, kamu baik sekali. Aku sangat tersentuh dengan ketulusanmu. Ayo kita pergi. Dewi, kalian berdua. Beraninya kalian berdua melakukan ini? Arif, dia sedang mempermainkanmu. Dia mendekatimu bukan karena cinta, tapi demi uang dan target penjualannya. Maya, berhenti mengganggu kami. Perceraian kita sudah resmi. Tahu tempatmu. Ibu Maya, apa yang ingin kamu katakan? Kenapa kamu berbohong tentang aku? Masalah uang pernikahan adikmu? Itu semua hanya rekayasa. Kamu menyuruh orang tuamu menunggu di tempat Arif, lalu mengatur drama pernikahan paksa hanya agar Arif mau membantumu. Kamulah yang licik di sini. Kembalikan uang $100.000 itu. Arif, jangan dengarkan kebohongannya. Pernikahan adikku, kamu tahu semuanya. Mana mungkin aku memanfaatkanmu? Cukup, Maya. Semua yang kamu lakukan justru membuatku semakin muak. Ayo kita pergi. Arif, percayalah padaku sekali ini. Dia sudah merencanakan ini sejak awal. Ibu Maya, berhenti membohongi aku. Arif, ayo kita pergi dari sini. Dewi, kamu tidak bisa kabur. Besok, aku akan ke kantormu untuk membongkar semuanya. Semuanya, kemarilah, lihat. Dewi ini tidak lain adalah penipu ulung. Dia hanya mengejar uang dan angka penjualan, jadi dia sengaja mendekati Arif. Ibu Maya, kenapa ibu menyusahkan diri seperti ini? Ibu menuduhku tanpa alasan, apa untungnya bagi ibu? Ada apa ini? Kamu datang tepat waktu. Foto-foto ini menunjukkan dia bersama orang tuanya, merencanakan seluruh skema ini, dan ini bukti dia mengatur agar orang tuanya datang ke depan gedung perusahaan.
Dia hanya memanfaatkan kepercayaan dan kebaikanmu. Foto-foto ini tidak membuktikan apa-apa. Maksudmu tidak membuktikan apa-apa? Ini bukti yang kuat. Pernikahan kakaknya hanya tipu-tipu uang, pernikahan palsu dari awal. Ibu Maya, pernikahan kakakku itu nyata. Kenapa ibu menjebakku seperti ini? Aku hanya tidak tahan dengan orang munafik sepertimu. Dan aku punya bukti yang lebih langsung lagi. Dewi, aku baru dapat pemberitahuan untuk $100.000. Terima kasih banyak, Dewi. Itu uang hasil jerih payah ibu dan ayah, jadi kamu harus menggunakannya dengan bijak. Itu bukan suaraku. Kamu memalsukan bukti. Maksudmu itu bukan suaramu? Semuanya, dengarkan. Kamu mengakuinya di sini. Kamu mencoba menipu Arif. Ya ampun, dia benar-benar menipunya. Bapak Arif sudah lama tertipu olehnya. Dengan orang seperti dia di sekitar, masalah pasti akan terjadi. Arif, kamu harus percaya padaku. Itu bukan suaraku. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Lihatlah, semuanya. Dia masih berbohong. Perempuan seperti dia di perusahaan hanya akan menjatuhkan semua orang. Tunggu. Ada yang tidak beres di sini. Rekaman ini terdengar aneh. Kurasa ini sudah diedit. Kamu berbohong. Bagaimana mungkin ini diedit? Dewi yang mengatakannya sendiri. Kamu bohong. Bagaimana mungkin ini diedit? Dewi yang mengatakannya sendiri. Bapak Arif, saya bisa menghubungi teknisi profesional untuk memeriksanya. Untuk melihat apakah rekaman ini benar-benar telah dirusak. Baiklah. Kalau begitu, mari kita periksa. Jika rekaman ini palsu, Maya, kau akan bertanggung jawab untuk ini. Tidak mungkin. Rekaman ini asli. Maya, Anda harus meninggalkan tempat ini. Ini adalah tempat kerja. Anda tidak boleh membuat keributan di sini. Tidak, aku tidak akan kemana-mana. Aku ingin semua orang melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Anda benar-benar mengganggu operasional normal perusahaan. Anda harus pergi, sekarang. Tidak, aku tidak pergi. Minggir. Dewi, kau jalang. Kau tidak akan lolos dari ini. Keluar dari sini. Arif, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Jika Maya benar-benar menjebakmu, aku akan pastikan kamu mendapatkan keadilan. Minum air dulu. Duduk dan tenangkan dirimu. Terima kasih, Arif. Arif, aku tidak berbohong padamu. Kakak laki-lakiku memang akan menikah, dan memang benar orang tuaku lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan. Rekaman suara itu pasti palsu. Aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Aku tahu. Kumohon, percayalah padaku. Maya akhir-akhir ini bertingkah aneh. Ada yang tidak beres. Sejak dia membawa Victor ke karavan untuk tertangkap basah, dia jadi semakin ekstrim. Dan tadi, saat rekan kerja menyebutkan rekaman itu ada tanda-tanda editan, reaksinya berlebihan sekali. Tapi bagaimana kalau hasil pemeriksaannya salah? Dan semua orang masih mengira aku pembohong? Hasil pemeriksaan tidak berbohong. Nanti saat waktunya tiba, itu akan membuktikan kamu tidak bersalah. Saat aku memulai bisnisku, saingan-sainganku menyebarkan rumor bahwa aku melakukan penggelapan dana. Seluruh industri mengatakan, aku akan bangkrut. Itu jauh lebih sulit daripada sekarang. Jadi, bagaimana kamu melewatinya? Fokus saja pada pekerjaanmu, dan biarkan hasilnya yang berbicara. Kinerjamu baru-baru ini di tempat kerja telah dilihat oleh semua rekan kerjamu, dan mereka tidak akan membiarkan rekaman yang dipalsukan menggagalkan usahamu. Tapi aku masih takut. Aku takut kamu juga mencurigaiku. Bodohnya, bagaimana mungkin aku mencurigaimu? Kalau tidak, aku tidak akan menyuruh satpam mengusirnya pergi. Bapak Arif, ini laporan detailnya. Termasuk juga yang berhasil dipulihkan oleh Departemen Teknis, beberapa fragmen audio asli. Fakta menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah Maya yang menyadap Ibu Dewi audio yang tersebar dari panggilan sebelumnya dengan keluarganya, dan menyusunnya menjadi satu. Maafkan aku, Dewi. Aku telah menzalimimu. Ini bukan salahmu, Arif. Beritahu Departemen Hukum untuk menuntut Maya atas pemalsuan bukti, fitnah jahat, dan penggelapan dana, bersama dengan serangkaian kejahatan lainnya sekalian. Arif,
Lepaskan aku harus bertemu Arif. Arif, laporan itu palsu. Kalian semua terlibat dalam hal ini. Maya, laporan itu ditandatangani oleh spesialis teknis. Bahkan ada rekaman audio asli untuk perbandingan. Masih berusaha menyangkalnya? Ini semua karena kamu, perusak rumah tangga. Kamu yang melakukan ini. Kalau bukan karena kamu, Arif tidak akan pernah menceraikanku. Ibu Maya, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu sendiri yang membuat pilihan-pilihan salah itu. Arif, kita sudah menikah selama 20 tahun. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Maafkan aku, Arif. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin berada di sisimu lagi. Sudah terlambat. Sejak kau membawa Rudy pulang, sejak kau mulai berkomplot untuk membuatku keluar dari pernikahan tanpa apa-apa, semuanya sudah berakhir. Bapak Arif, haruskah kami hubungi polisi? Serahkan saja pada polisi. Ya, Bapak, bawa dia ke kantor polisi. Arif, aku minta maaf. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Bapak Arif, Maya terbukti bersalah atas pencemaran nama baik, penggelapan dana, dan mengganggu ketertiban umum. Dia dihukum 3 tahun. Rudy dihukum 6 bulan karena perjudian. Oke. Akhirnya selesai. Ya, semuanya sudah berakhir. Arif, aku mau ambil air dulu. Baik. Ibu Dewi, aku minta maaf. Kami seharusnya tidak percaya pada Maya. Tidak apa-apa. Aku juga pasti curiga. Tapi, serius. Apa kamu dan Bapak Arif sedang berkencan? Kami hanya teman. Teman, waktu Maya datang ke sini dan mengamuk, Bapak Arif langsung menarikmu ke belakangnya. Kekhawatiran di matanya sangat jelas terlihat. Benar. Ah, yang benar saja. Jangan ngomong sembarangan. Dia tersipu. Dewi, ingat karavan yang kita lihat itu? Aku mau lihat lagi. Ada waktu? Iya, semua pekerjaanku sudah beres. Kapan saja. Ayo, kita lihat karavannya. Bapak Arif, Dewi, selamat datang. Bapak Arif, karavan yang Bapak suka itu, sudah saya jaga dengan baik, siap untuk dilihat kapan saja. Bagus. Pak Direktur, karena Arif kesini untuk beli karavan, dia dapat diskon tambahan, kan? Tentu saja. Kehadiran Bapak Arif di sini sudah suatu kehormatan bagi kami. Komisi untuk pembelian Bapak Arif adalah milikmu. Terima kasih, Pak Direktur. Bapak Arif, silakan lewat sini. Bapak Arif, desain khusus untuk karavan ini dibuat sesuai spesifikasi Bapak, kami bahkan menambahkan sistem kendali suara pintar. Bapak Arif coba lihat bagian tengahnya, kursinya bisa direbahkan. Dan di bawah meja, ada penyimpanan tersembunyi untuk perlengkapan kantormu. Sempurna untuk perjalanan jauh dan menyimpan barang kerja tetap rapi di perjalanan. Sempurna untuk orang sepertimu. Iya, itu sangat praktis. Lihat, aku masuk ke penjualan karena ayahku selalu bilang, seorang gadis harus cari uang sendiri supaya tidak bisa didikte orang. Aku langsung kerja setelah lulus SMA. Aku pernah jadi pelayan, bagikan selebaran. Lalu aku dengar jualan karavan bayarannya bagus, jadi aku di sini. Itu semua sudah berlalu sekarang. Dulu aku sangat iri pada Sari. Kupikir dia enak, hidup bergantung pada pria. Tapi kemudian aku bertemu denganmu, dan aku sadar, uang yang kau peroleh dengan keringat adalah satu-satunya yang memberimu ketenangan sejati. Dewi, kau lebih tajam dari kebanyakan orang. Jadi kapan kamu ada waktu? Ayo kita jalan-jalan. Bagaimana kalau akhir pekan depan? Aku sudah cek ramalan cuacanya, kelihatannya sempurna akhir pekan itu. Baiklah, akhir pekan depan kita pergi. Hahaha, ya ampun. Sepertinya mahkota penjual terbaik saya harus diberikan kepada Ibu Dewi. Direktur, saya sudah tidak di divisi penjualan lagi. Kalau begitu, kami yang ambil ini. Baik, Bapak Arif.
Ayo naik, istirahat dulu. Arif, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Apa kamu pernah merasa... Aku nggak cukup baik buat kamu. Aku nggak pernah kuliah. Dan kondisi keluargaku ya seperti itu. Dewi, di mataku, kamu tulus dan pekerja keras. Kamu jauh lebih baik daripada orang-orang munafik itu. Pendidikan atau latar belakang keluarga bukan hal yang pernah aku pedulikan. Jadi, sebenarnya apa perasaanmu padaku? Dulu aku pikir pernikahan cuma soal membangun hidup bersama. Tapi setelah bersamamu, aku akhirnya tahu bagaimana rasanya cinta sejati. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Benarkah? Mau naik dulu minum teh? Boleh, boleh. Masuklah. Tempat ini. Semua ini berkat kamu. Memang agak kecil, Tapi nyaman. Jauh lebih baik daripada rumah kosongku. Jauh lebih baik. sebenarnya aku selalu ingin bertanya, apa yang terjadi antara kamu dan Ibu Maya? Mungkin kita terlalu nyaman. Sangat nyaman. Sampai lupa cara berbicara. Dia menginginkan romansa. Aku selalu berpikir. Mencari uang dan menafkahi keluarga adalah segalanya. Lama-kelamaan, dia semakin dingin. Dan aku semakin pendiam. Kita tidak akan berakhir seperti itu, kan? Tidak. Kamu yang menunjukkan padaku hidup bukan hanya tentang angka dan laporan, tapi juga tentang kehangatan dan harapan. Kenapa kamu cerita semua ini padaku? Sudah tersipu-sipu. Tidak. Hanya saja semua ini terasa agak tidak nyata. Kalau begitu, biar aku buat ini lebih nyata untukmu. Ini untukmu. Apa ini? Mulai sekarang, kita bisa bawa karavan kemanapun kamu mau. Arif, Kamu pacarku. aku sangat senang. Mulai sekarang, aku akan bersamamu. Kemanapun kamu mau. Kalau begitu ayo ke Pulau Harapan. Katanya bintang-bintang di sana sangat terang. Oke, kita pergi akhir pekan depan. Sudah larut, ayo kita istirahat. Tempat tidurmu kecil, kita bisa berdesakan. Pasti hangat dan nyaman. Siapa bilang aku mau berbagi denganmu? Kalau begitu, aku tidur di sofa. Aku takut kedinginan malam nanti. Tidak ada yang menghangatkan tanganku. Kamu selalu usil. Ya, kurasa kita bisa berbagi. Jangan khawatir. Malam ini aku akan lembut.